Rasulullah SAW dalam kitab Sahih Muslim sudah mengabarkan Al-Masih Dajjal itu Allah akan munculkan di Asbahan, itu di kota Isfahan, Iran. Dalam kitab Sahih Muslim itu Rasulullah menjelaskan di belakangnya ada 70.000 orang-orang Yahudi yang memakai atoyalisah, jubah kebanggaan, dan fitnahnya itu dahsyat seluruh dunia. Jadi lingkupnya global akan terkena fitnah Al-Masih Dajjal. Rasulullah mengabarkan dua kota yang tidak akan bisa dimasuki oleh Al-Masih Dajjal, yaitu kota Mekah dan Madinah Al-Munawwarah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih dalam surah Al-Maidah ayat 82. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidanna asyadan nas 'adawatan lil ladzina amalul yahuda wal ladzina asyraku." Sungguh kalian akan menyaksikan orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap hamba-hamba Allah yang mukmin, kata Allah, al-Yahud, orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Terlebih fase keempat ini, fase mulkan Jabriyah. Bahkan 1442 tahun yang lalu Rasulullah juga sudah memberikan warning. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'ana sunnana man kana qablakum sibran bi sibrin wa tira'an bi tira'in hatta la dakhalu juhra dabbin tabi'tumum qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara qala faman. Sungguh kalian akan mengikuti jejak-jejak orang-orang sebelum kalian, setahap demi setahap, sejengkal demi sejengkal, hatta labdakhulu juhra dabbin, sampai Rasulullah memberikan bahasa kinayah, kiasan. Dabbin itu kalau di Timur Tengah seperti binatang biawak, dia punya lubang di pasir. Jadi kalau orang lain masuk lubang biawak, kamu ngikut. Makanya ketika sahabat tanya, "Qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara?" Apakah yang kau maksudkan itu perilaku, sikap, budaya orang-orang Yahudi dan Nasrani? Rasulullah memberikan jawaban, "Qala faman." Siapa lagi kalau bukan mereka? Oleh karena itu Rasulullah memberikan rambu-rambu yang cukup jelas, tidak samar. Ini yang harus kita jadikan sebagai pijakan. Kita harus sikapi sami'na wa ata'na, karena ini perintah dari Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa niru-niru satu kaum, maka dia termasuk kaum itu sendiri. Tasabbuh, niru-niru adat istiadat, kebudayaan orang-orang kafir dilarang secara global di dalam agama kita. Tapi begitu kita potret kondisi umat kekinian zaman now ini, ternyata tidak hanya tasabbuh, tapi yang kita lihat ittiba'ul kuffar, mengikuti orang kafir. Astagfirullah. Ini empiris. Padahal kita dilarang, niru saja dilarang, apalagi ittiba. Sehingga fenomena mualah bil kuffar benar-benar mewabah di tengah-tengah kaum muslimin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah memberikan satu solusi, bangkitkan kembali akidah al-wala wal bara. Kalau kita ingin selamat akidah kita dari pengaruh Yahudi dan Nasrani. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, visi misi Dajjal itu benar-benar vulgar, ditampakkan novus ordo seclorum. Itu kalau bahasa Inggrisnya the new world order, tatanan dunia baru. Kalau bahasa agama kita, sistem Dajjal. Jadi ditopang oleh lembaga yang paling tua seluruh dunia ini, yaitu Freemasonry. Ini organisasi yang paling tua yang didirikan abad 16 dan bergerak di seluruh dunia, masuk di Indonesia tahun 1602 Masehi. Bahkan markasnya di kota Malang itu diresmikan 1935 di Jalan Cerme nomor 16, yang saat Presiden Soekarno melihat pergerakan ini cukup masif sekali, akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan kepres, keputusan presiden untuk membubarkan organisasi Freemasonry, sehingga akhirnya markas Yahudi yang ada di Malang Jalan Cermin nomor 16 itu disita oleh negara, kemudian dijadikan gedung RRI, dan gedung RRI dipindah Rokselah di Jalan Panggung, sekarang jadi Hotel Salimar. Itu dulu kalau kita buka foto-foto Malang tempo dulu, itu ada simbol ini di tembok bagian atas, simbol Freemasonry. Tahun 1935 sudah masuk di Malang, bahkan dia ekspansi sampai ke bawah lereng Gunung Kawi. Itu gunung dibeli 5 hektar, ada sinagog,
Bahkan 12 kenabian yang diakui Yahudi itu ada di situ, dibuat rapi sekali. Tapi alhamdulillah memang tidak ada pengaruh bagi masyarakat sekitar. Tapi untuk Indonesia pengaruhnya dahsyat. Apalagi keputusan Presiden Soekarno itu langsung dibubarkan, dicabut oleh Presiden Gus Dur. Jadi keputusan Presiden Soekarno dihapus, dikeluarkanlah keputusan Presiden Gus Dur, sehingga akhirnya sampai hari ini pergerakan Zionis Yahudi benar-benar mewabah di seluruh Indonesia. Bahkan sampai pemerintah